Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Marinus Satoleuru, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, PEK 2, guru kategori 1, STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 23208276. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 71 dengan materi baru pada bab 3, yakni manusia berkembang berkat peran sesama, dengan materi pokok peran keluarga bagi perkembanganku. Mohon saran dan kritikan yang positif dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat meningkatkan proses pembelajaran secara edukatif, kreatif, dan inovatif. Demikian saya ucapkan terima kasih. Depan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Siapkan. Siap gerak. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Baik, pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ini. Sebelum kita lanjut, Bapak akan melihat dulu kehadiran Anda di pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Apa? Petrus. Oke. Selebihnya hadir semua? Ya, Pak. Baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengawali pertemuan kita ini, kita akan bernyanyi bersama tentang harta yang berharga. Oke. Baik, mari kita ikuti bersama dan kita sama-sama untuk bernyanyi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada adalah keluarga. Selamat pagi Emang, selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emang, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, kita lanjutkan dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa kita? Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu karena Engkau senantiasa memelihara dan menghidupi kami. Melalui kedua orang tua dan saudara-saudara kami mohon berkat-Mu agar melalui pelajaran ini kami semakin mengetahui apa yang selayaknya kami lakukan. Demi mengasihi keluarga kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan, kita akan nyanyikan salah satu lagu nasional.
Pancasila, akulah pendukungmu. Yo proklamasi, sedia berbagi tubuh. Pancasila dasar negara, karena mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang kemampuanku terbatas. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi baru pada bab 3, yakni manusia berkembang berkat peran sesama, dengan materi pokok peran keluarga bagi perkembanganku. Untuk mendalami materi ini, ya, kita akan melihat terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita dengan materi pokok peran keluarga bagi perkembanganku. Tujuan umum yang pertama setelah pembelajaran ini diharapkan kepada Anda mampu memahami peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja dalam mengembangkan dirinya dan mensyukurinya dengan berpartisipasi dalam hidup di keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Itulah tujuan umum, ya, yang harus kita capai dalam pembelajaran dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Tujuan secara khusus yang pertama, setelah pembelajaran hari ini Anda diharapkan mampu menganalisis peran keluarga serta pesan kitab suci dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Kemudian surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarga Anda secara bergotong royong. Maka lewat menyanyikan lagu nasional yakni Garuda Pancasila itu, kita memaknai profil pelajar Pancasila sehingga kita mampu bergotong royong melalui kerja kelompok nanti. Yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan kepada Anda mampu menganalisis peran keluarga bagi perkembangan Anda dalam perspektif ajaran Gereja Katolik melalui dokumen Familiaris Consortio pada artikel 18, kemudian Gaudium et Spes artikel 48, kemudian Gravissimum Educationis pada artikel 13, dan KGK Katekismus Gereja Katolik artikel 2215 sampai 2216. Nah, itulah yang harus kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, Anda mampu menganalisis situasi keluarga masing-masing melalui pengalaman hidup sehari-hari dengan sharing. Nanti hasil sharing Anda, berbagi pengalaman Anda lewat kelompok, maka akan tuangkan dalam LKPD nanti yang akan Anda kerjakan. Yang kedua, Anda mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan dalam keluarga pada zaman sekarang. Ya, yang ketiga,
Anda mampu mengidentifikasi peran keluarga dalam perkembangan diri Anda. Perspektif pesan kitab suci, kitab Keluaran bab 20 ayat 12, Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3, kemudian didukung dari dokumen gereja yang telah Bapak bacakan tadi. Yang terakhir, ya, Anda mampu membuat teks sebuah doa sebagai aksi, ya, untuk keluarga Anda masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan, ya. Maka untuk mengawali pembahasan kita, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapakah yang menjadi tenaga pendidik pertama dan utama dalam perkembangan Anda di dalam keluarga? Ayah dan ibu. Apa? Ayah dan ibu. Oke. Yang kedua, sebutkan apa saja yang dapat dilakukan dalam mengupayakan perkembangan diri Anda. Ayah mengajari saya berdoa dan memotivasi supaya setiap hari minggu pergi ke gereja. Iya, itu merupakan bagian dari peran keluarga dalam perkembangan kita. Ya, dalam perkembangan Anda. Yang ketiga, apa yang telah Anda lakukan sebagai usaha ini sebagai usaha supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang aman, nyaman, terlindungi, dan mendapat pengaruh yang positif. Mendoakan keluarga supaya keluarga tetap dalam lindungan Tuhan. Oke. Iya. Jadi dengan mendoakan keluarga kita, maka dengan sendirinya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita supaya aman, nyaman, damai, dan kita bahagia dalam keluarga. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang sebagai literasi awal kita akan membaca dan mendengarkan sabda Allah. Kita ambil dalam Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Siapa yang punya kitab suci, silakan buka kitab sucinya. Kita akan baca bersama. Perempuan membaca ayat ganjil, laki-laki membaca ayat genap. Bisa dipahami? Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang tanda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dan diberi banyak, tetapi mereka tidak memberikan kekurangannya, bahkan ia memberi sesungguhnya banyak." Oke, baik. Nah, dalam permenungan kita hari ini, ya, bahwa seorang janda memberikan persembahannya apa yang dia punya. Demikian juga kita sebagai peserta didik membantu teman yang kurang mampu, kita memberi dan membantu apa yang kita miliki dari kekurangan kita. Nah, itu sangat berharga di hadapan banyak orang, apalagi di hadapan Tuhan. Itu sebagai literasi pada pagi hari ini untuk kita semua. Untuk mendalami materi kita masuk pada kegiatan inti dengan mengamati satu video dengan film pendek. Hasil dari pengamatan Anda akan menuliskannya dalam LKPD Anda. Sekarang, sebelum Bapak putarkan videonya, Bapak bagikan LKPD terlebih dahulu.
Silakan pilih ketua kelompoknya dan not tulisnya. Baik, semuanya mohon diperhatikan supaya Anda bisa mengamati video berikut ini. Sudah siap semua? Siap. Oke. Harta yang paling berharga keluarga, istana yang paling indah orang di keluarga, mimpi yang paling berharga, tiada tiada selamat pagi Mas, selamat pagi Abang, mencari hari ini berseri indah. Terima kasih Mas, terima kasih Abang, dengan kita datang hari kami yang siap ini. Ayo Pak, iya, istana yang paling indah adalah keluarga. Mimpi yang paling berharga adalah keluarga. Tiada tiada adalah keluarga. Oke, baik. Tadi kita sudah menyaksikan satu video dengan film pendek. Silakan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD Anda. Oke, Bapak beri kesempatan kepada Anda. Silakan mengerjakan LKPD hasil dari pengamatan Anda. Silakan. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya, menseringkan pengalaman Anda masing-masing. Anda tuangkan lewat LKPD. Anda berbagi pengalaman Anda itu supaya teman-teman Anda juga tahu dan mengenal kisah dalam keluarga Anda masing-masing, sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Bisa dipahami? Oke. Sekarang silakan menseringkan pengalaman Anda dan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Silakan bekerja. Harta yang paling berharga
pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiara tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri harta yang paling berharga adalah Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilakan dari kelompok 1. Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta hidupnya olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudaranya. Tugasnya yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Adakah pertanyaan? Apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? 2. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Jawaban nomor 1, yang mengikat sebuah persekutuan dalam keluarga Katolik adalah cinta kasih. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta kasih itu terus tumbuh dalam keluarga. Jawaban nomor 2, kita sebagai anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tua kita. Kita sebagai anak jangan sampai menjerumuskan orang tua kita pada dosa. Contohnya, ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Anak punya hak mengikatkan orang tua untuk tidak memabukkan
atau terbiasa berjudi. Demikian, terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok 1. Mari kita beri aplaus. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pernyataan Konsili Vatikan tentang pendidikan Kristen. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab mereka pun kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama, keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, anak-anak sudah sejak di sini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat, gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentinglah keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Demikian hasil diskusi kami. Baik, itulah yang dari hasil kelompok 2. Kita beri aplaus. Sekarang kita beri kesempatan untuk mempertanyakan ya apa yang belum dipahami dari kelompok lain ya atas hasil diskusi kelompok 2. Kita beri kesempatan kelompok 1 untuk mempertanyakan. Saya akan memberikan pertanyaan kelompok 2. Yang pertama adalah, siapa yang harus mendidik anak dalam keluarga? Nomor 2, apa saja yang harus diajarkan? Nomor 3, apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban nomor 1, tenaga pendidikan di dalam keluarga yang utama adalah ayah dan ibu kita. Jawaban nomor 2, kita sejak dini sudah orang tua ajarkan kepada kita untuk mengenal Allah serta berbakti kepadanya melalui berdoa dan berbagai serta mengisi sesama seturut iman dalam Yesus Kristus yang telah kita terima melalui sakramen baptis. Jawaban nomor 3, orang tua harus menciptakan lingkungan keluarga yang meliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama, sehingga menunjukkan keutamaan pendidikan pribadi dan sosial kepada kita sebagai anggota keluarga. Disitulah kita menemukan pengalaman pertama masyarakat menunjukkan manusia yang sehat serta gereja. Maka melalui keluarga kita lambat laun kita diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Inilah jawaban kami. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk
Kelompok 3, kita persilakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Penghormatan anak-anak untuk orang tuanya muncul dari rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberi kehidupan kepada mereka dan yang telah memungkinkan mereka melalui cinta kasih dan usaha supaya bertumbuh kebijaksanaan dan rahmat. Hormatilah ayahmu dengan segenap hati dan sakit beranak ibumu jangan kau lupakan. Ingatlah bahwa engkau adalah anak mereka. Bagaimana gerangan engkau dapat membalas budi atas apa yang mereka lakukan untuk engkau. Kasih sayang kepada orang tua nyata dalam kepatuhan dan ketaatan yang baik. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpin. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencoma tidak mendengar hardikan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita beri kesempatan kelompok 4 untuk mempertanyakan hasil kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempertanyakan 1. Apa alasan kita harus menghormati orang tua? 2. Dengan cara apa hormati kepada orang tua itu diwujudkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawaban nomor 1. Penghormatan kita terhadap orang tua kita muncul dari rasa terima kasih kepada mereka. Sebab tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini. Dan saat ini, ketika orang tua kita sedang sakit, kitalah yang pertama dan utama yang merawat dan menjaga mereka. Demikian juga mereka merawat, menafkahi, menjaga, dan mendidik kita. Jawaban nomor 2. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua kita. Misalnya, selain dengan cara menaati mereka, banyak hal sederhana bisa kita lakukan. Antara lain, 1. Mendoakan mereka setiap hari. 2. Mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan mereka. 3. Membuat pekerjaan mereka. Demikianlah jawaban kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kelompok 4 mempresentasikan hasil kelompoknya. Bapak persilakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dokumen Konsili Vatika. Gereja di dunia dewasa ini. Anak-anak selaku anggota keluarga yang hidup dengan cara mereka sendiri. Ikut serta menguduskan orang tua mereka. Sebab mereka akan membalas budi kepada orang tua dengan rasa syukur terima kasih. Cinta mesra serta kepercayaan mereka dan serta layaknya bagi anak-anak akan membantu orang tua di saat-saat kesukaran dan dalam kesunyian usia lanjut. Baik, terima kasih dari kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri kesempatan untuk mempertanyakan hasil kelompok 4 oleh kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan beri pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan 1. Apa saja contoh perbuatan tidak kudus yang dapat dilakukan orang tua? 2. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguduskan orang tua mereka? Sekian dan terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jawaban nomor 1, contohnya, ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Banyak orang tua gampang marah bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Oleh karena itu, kita sebagai anak punya hak mengingat orang tua kita untuk tidak mabuk-mabukan atau terbiasa berjudi. Jawaban nomor 2, kita sebagai anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara mentaati mereka, banyak hal yang sederhana bisa kita lakukan antara lain. 1. Mendoakan mereka setiap hari. 2. Mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan mereka. 3. Membantu pekerjaan mereka.
Sekian, terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Tadi Anda sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok tentang bagaimana peran keluarga tersebut dalam perkembangan diri kita, diri Anda. Oleh karena itu, Bapak akan memberi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Arti dari keluarga terdapat dua bagian. Yang pertama, arti keluarga secara luas, yakni family, maksudnya mencakup keluarga besar, ayah, ibu, anak-anak, saudara, kerabat, itu disebut keluarga. Dalam arti sempit, yakni inti atau bati, mencakup ayah, ibu, dan anak-anak. Oleh karena itu, dapat kita definisikan keluarga adalah kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional, dan rohani yang bertujuan mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai anggota masyarakat. Maka Anda merupakan bagian dari anggota masyarakat. Apa yang dimaksud keluarga itu ada hubungannya dengan biologis? Adanya hubungan atau pertalian darah antara anggota keluarga. Itu secara biologis. Hubungan secara ekonomis, adanya usaha bersama untuk mensejahterakan seluruh anggota keluarga. Sedangkan emosional, adanya kaitan perasaan yang kuat antara anggota keluarga. Dan secara rohani, adanya usaha bersama untuk terarah kepada Allah. Nah, bagaimana pandangan menurut Gereja Katolik melalui dokumen yang telah Anda bacakan dan dalami dari masing-masing kelompok? Keluarga menurut pandangan Surat Apostolik Familiaris Consortio, yang pertama, keluarga itu adanya ikatan cinta. Ikatan orang-orang yang berusaha supaya cinta makin hari makin menghangatkan mereka. Kita di dalam keluarga maksudnya. Kemudian keluarga adanya ikatan perkawinan antara ayah dan ibu kita yang sama derajat dengan kita sebagai anak, sebagai anugerah terindah dari Allah. Dan yang ketiga, ternyata keluarga itu merupakan sekolah kebajikan manusiawi sebagai tempat setiap anggota keluarga belajar saling melayani satu dengan yang lain. Keluarga juga tempat di mana ada saling pengertian. Justru dalam keluarga dapat dan mudah memecahkan suatu perselisihan, dapat dengan mudah diatasi. Ada suasana saling mengerti dan kerukunan. Dan yang kelima, keluarga merupakan sel kehidupan masyarakat sebagai tempat orang yang mudah mempelajari secara praktis bagaimana menghadapi nilai keadilan, hormat, dan cinta kasih. Dan yang keenam, keluarga, gereja memandang bahwa gereja domestik atau gereja mini. Justru di dalam keluarga, iman, harapan, dan cinta secara Katolik ditanam dan dikembangkan. Contohnya ketika kita belajar tentang doa-doa pokok Katolik dan ajaran-ajaran yang secara khusus agama Katolik kita dapat dari dalam keluarga. Lalu bagaimana pandangan kitab suci? Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini merupakan perintah Allah keempat dari 10 perintah Allah. Nah, sedangkan pesan Rasul Paulus di Efesus bab 6 ayat 1-3, taatilah orang tuamu, harus demikian,
Hormatilah ayahmu dan ibumu, perintah penting agar bahagia dan panjang umur. Nah, inilah pesan moral harus kita miliki sebagai putra-putri atau sebagai umat Katolik. Ternyata dalam kitab suci diceritakan bahwa bangsa Israel sadar betul akan kedudukan orang tua. Orang tua itu dipandang sebagai wakil Allah. Maka siapapun yang mengasihi orang tuanya berarti mengasihi Allah. Mengasihi Allah mendapatkan berkat, yaitu bahagia dan panjang umur. Nah, inilah ajaran yang sangat mendalam dalam pendidikan agama Katolik ini. Sebagai tugas Anda di rumah, Anda akan menuliskan satu doa untuk keluarga Anda masing-masing. Minggu depan Anda akan kumpulkan tugas itu. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Bapak akan mengajak Anda merefleksikan apa yang telah Anda pahami dalam pembelajaran ini. Mari kita ambil sikap hening. Nanti setelah kita berefleksi, kita akan tutup dengan doa. Bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Menyenangkan atau biasa saja? Apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya lebih menarik? Apakah metode Bapak menjelaskan materi tadi bisa diterima dengan baik? Pada bagian mana Anda sulit untuk memahaminya? Apa yang Anda lakukan setelah pembelajaran ini? Apa kesimpulan dari pembelajaran materi hari ini? Tindak lanjut apa yang Anda lakukan setelah pembelajaran hari ini? Oke, kita lanjutkan dengan doa. Teman-teman, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu. Hendaknya Engkau memberkati kami dari pagi sampai siang ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah Bapak Ibu guru kami, dan berkatilah orang tua kami, buang mereka panjang umur. Tuhan Yesus, bentar lagi saya mau pulang, berkatilah kami jalanan, semoga sampai di rumah masing-masing. Doa ini saya serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus.